Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami Asindo dari kelas Bahasa Indonesia C413. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Bahasa merupakan simbol khas dari suatu negara ataupun wilayah, karena bahasa merupakan unsur vital dalam berkomunikasi atau sebagai alat komunikasi paling utama. Dalam melakukan interaksi dan hubungan sosial dengan sesama di masyarakat, setiap orang butuh bahasa. Bahasa sangat beragam di dunia ini, karena setiap negara mempunyai bahasanya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Bahkan, bahasa dapat membedakan antara negara satu dengan negara yang lain. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa umum atau utama dalam bernegara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan adanya bahasa gaul. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Dewasa ini, pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia film, sinema elektronik atau sinetron mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa pergaulan atau yang dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa gaul makin meraja di kalangan remaja, bahkan tak jarang banyak orang berpendidikan pun menggunakan bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam waktu formal maupun non-formal, yang mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Selanjutnya pembahasan. Pertama, eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinalitas bahasa yang kian mengkhawatirkan dan penggunaan tata bahasa yang kian serampangan baik tulisan maupun lisan. Tentu saja media televisi, koran, radio, internet, dan merek dagang import adalah termasuk faktor pendorong utama ikut mencederai kebahasaan kita. Fenomena ini sangat kentara pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda saat ini. Muncullah istilah bahasa gaul, bahasa alay, atau sebagainya. Selanjutnya, pengertian bahasa gaul. Menurut media Wikipedia, bahasa gaul, bahasa prokem, atau bahasa slang Indonesia adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an. Yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut bahasa gaul. Seiring berjalannya waktu, bahasa prokem yang berasal dari Jakarta mulai menyebar ke daerah lain di seluruh Indonesia. Sebagian besar kosakata dari bahasa ini tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Struktur penggunaan bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa dari bahasa gaul atau prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya, yaitu bahasa Indonesia. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khas khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus, kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek menjadi melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contoh penggunaan kata dalam bahasa pergaulan.
Yang pertama, kata saya menjadi gue, gua, atau gewe. Kata kamu menjadi lo, lu, dan lo. Kata ayah menjadi bokap, dan kata ibu menjadi nyokap. Selain itu, bahasa gaul pun memiliki beberapa imbuhan dan partikel yang sering digunakan seperti deh atau dah, dong, sih, nih, tuh, kok, kan, dan ya. Beberapa contoh kalimatnya, jangan gitu deh, apa sih, mau tau aja, atau nah kan, betul kan. Selanjutnya, penggunaan bahasa di media elektronik. Dalam media elektronik seperti televisi, radio, dan smartphone, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah jarang terlihat. Program-program televisi dan radio sebagian besarnya menggunakan bahasa gaul yang biasa dipakai kalangan anak remaja yang sehari-harinya. Media elektronik menggunakannya sebagai bahasa santai atau informal. Penggunaan bahasa gaul di media elektronik ini juga membuat penyebaran bahasa gaul semakin luas. Selain itu, jejaring sosial yang semakin berkembang saat ini yang diawali dari sebuah send message short atau SMS hingga akun Facebook, Twitter, hingga Instagram telah mengiringi penyebaran dan perkembangan bahasa gaul. Bahkan bukan saja mulai pelafalan tetapi juga penulisannya. Dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa diantaranya sebagai berikut. Pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Ketiga, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Keempat, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Dan kelima, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Kesimpulannya, bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan merupakan keanekaragaman budaya negeri ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan secara berlebihan. Alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, jadi sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Saran yang dapat saya sampaikan, bahasa pergaulan ini jangan sampai menggeser bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Serta mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Demikianlah presentasi saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.